Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan singkong parut yang super cantik dan kekinian, sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 75 gram gula merah Jawa, kemudian masukkan ke dalam pan atau wajan. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian 1/4 sendok teh garam, lalu tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya tuangkan 50 ml air mineral. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai gula larut dan mendidih. Setelah gula larut dan mendidih, selanjutnya masukkan 150 gram kelapa parut kasar. Gunakan kelapa parut setengah tua. Kemudian aduk campur hingga rata, lalu masak sampai sedikit kering. Nah, seperti ini cukup. Selanjutnya bisa dimatikan api kompor. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 500 gram singkong parut. Untuk singkong, peras dan buang airnya. Kemudian jangan lupa masukkan untuk sari pati singkong. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tuangkan 100 ml santan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan pasta pandan secukupnya, atau bisa juga diganti dengan pewarna hijau supaya warnanya cantik. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna coklat. Ini opsional. Lalu aduk kembali, campur hingga rata. Kira-kira seperti ini cukup. Langkah berikutnya, siapkan cetakan kue talam ini. Kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya masukkan untik kelapa ke dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kembali dengan adonan. Jangan lupa untuk dirapikan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 buah. Untuk cetakan di sini saya gunakan yang diameter 4,5 cm. Selanjutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan ke dalam pengukus. Kemudian kukus adonan selama 20 menit atau sampai dengan matang. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah kue dingin, kemudian keluarkan kue dari cetakan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 150 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam bowl atau mangkok. Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu 100 gram gula pasir. Kemudian setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah semua bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 650 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap. Kemudian aduk campur hingga rata. Tuangkan untuk sisa santan, kemudian aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan cetakan kue talam. Gunakan cetakan kue talam sedang dengan diameter 5 cm.
Nah, berikut ini tadi yang saya gunakan 4,5 cm. Selanjutnya jangan lupa diolesi minyak sayur tipis-tipis. Kemudian tuangkan adonan yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Tuangkan 3/4 tinggi dari cetakan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kemudian siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan ke dalam pengukus. Selanjutnya kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, kemudian timpa dengan kue yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Lalu tuangkan untuk sisa adonan yang kedua. Kemudian kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 10 menit, kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 75 gram tepung beras. Kemudian masukkan ke dalam pan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan maizena. Lalu 4 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh jeli bubuk. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Lalu tuangkan 300 ml air mineral, atau bisa juga diganti dengan santan atau susu. Kemudian aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut. Setelah gula pasir larut, selanjutnya masak sampai setengah mengental. Gunakan api kecil saat memasak. Setelah setengah mengental seperti ini, bisa dimatikan untuk api kompornya. Lalu aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok makan mentega putih. Aduk kembali, campur hingga rata dan kalis. Pastikan untuk adonan dalam keadaan hangat kuku. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan dengan pewarna makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini, masukkan ke dalam piping bag. Selanjutnya siapkan sepuit. Di sini saya gunakan Wilton 104. Selanjutnya aplikasikan adonan pada permukaan kue. Kira-kira seperti ini. Lakukan memutari permukaan kue. Nah, seperti ini. Selanjutnya semprotkan sedikit adonan warna putih atau yang lain. Kemudian semprotkan untuk adonan warna membentuk bunga. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk langkah yang terakhir, semprotkan adonan warna putih. Kira-kira seperti ini untuk durinya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya masukkan adonan ke dalam pengukus. Nah, seperti ini. Lalu tuangkan sisa adonan, ditambahkan dengan sedikit pewarna coklat. Kira-kira seperti ini. Di sela-selanya, lakukan hal yang sama hingga selesai, lalu kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 10 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah dingin, selanjutnya keluarkan dari cetakan dengan cara sedikit ditekan untuk pinggiran cetakan. Kira-kira seperti ini hasilnya, kemudian kemas menggunakan cup puding. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini untuk kue putri mandi singkong siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kuenya padat tapi lembut, sedangkan untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.